pertanyaannya kan bukan hanya itu. Di dalam setelah Al-Quran gitu ya kan, di dalam pengajaran Islam, nah, saya itu yang masuk ke dalam pelajaran. Saya bukan hanya di dalam Al-Quran, Bang. Nah, banyak di dalam kitab-kitab lain, bahkan yang kadang saya lihat agak bertentangan semuanya gitu loh. Nah, Contoh yang bertentangan yang mana? Contoh. ya kan? Contoh. Seperti saat kita sholat, Ya. saat kita wudhu apa semua, itu saya lihat di Al-Quran tidak ada. Kedua, Loh, kan tadi saya sudah menjelaskan Nabi Muhammad yang mencontohkan, dan itu adalah wahyu. Kan Nabi Muhammad utusan Allah. Sama seperti ketika Nabi Muhammad melakukan sesuatu seperti saya itu. sudah menjelaskan kepada ente, Nabi Muhammad adalah duta utusan. Sekarang kalau saya balik bertanya kepada anda, ada nggak Yesus mengajarkan ke gereja? Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian makan babi, makan anjing, makan asu, makan monyet? Ada. Ada Yesus mengajarkan tidak bersunat. Ada Yesus mengajarkan ibadah minggu. Ada Yesus mengajarkan ke gereja. Ada Yesus mengajarkan kemudian belajar kitab Roma, Galatia, Filipi dan perjanjian baru itu. Ada. Ada. Kenapa anda ikuti? Yesus tidak mempraktekkan. Adakah Yesus kemudian bersabda kepada Lukas, kepada Yohanes, kepada Matius, kepada Petrus, kepada Paulus? Apakah Yesus mengenal mereka? Tidak. Adakah Yesus pernah menyebut kata Kristen? Tidak. Kenapa anda menjadi Kristen? Sementara Yesus tidak pernah menyebut sekalipun. Kalau itu yang anda jadikan landasan, anda menjadi Kristen, siapa yang perintahkan? Siapa yang mencontohkan? Yesus orang Yahudi, Yesus praktisi Taurat. Anda menjadi Kristen, pengikut siapa ente ini? Kalau kami menjadi Islam, sholat, kami ikut Nabi kami. Nabi kami sholat, Nabi kami wudhu, kami mencontoh, kami berkiblat kepada beliau. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada nggak Yesus mengatakan begitu? Ibadah minggulah kalian sebagaimana kalian melihat aku ibadah minggu. Sembahlah Yesus sebagaimana kalian melihat aku menyembah Yesus. Ada nggak kayak gitu? Jadilah Kristen sebagaimana saya juga adalah Kristen. Ada nggak? Tidak ada, saudara. Jadi kami umat Islam ini ada patron, ada koridor. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai manusia, jika engkau ingin dicintai oleh Allah pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu diampuni oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah kepada Nabi Muhammad. Ada dasarnya kan? Nah, sekarang ketika anda masuk Kristen, siapa yang anda ikuti? Coba anda jawab. Ya, saya jawab Bang ya. Nah, Ya, silakan. Bang, kenapa Anda mengikuti Rasul-Rasul atau siapapun tadi apa Matius? Itu di Alkitab ada. Pertama ya Bang ya. Kedua Abang bilang tadi hari ini. Coba jangan kedua dulu, satu dulu. Siapa yang anda ikuti menjadi Kristen? Jangan kedua dulu, yang satu dulu. Silakan. Yang saya ikuti Tuhan Yesus. Nabi. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Bang, Kristen itu agama kan Bang? Saya tanya di mana Yesus mengajarkan Kristen. Kalau kami mengajarkan Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu Islam Madinah. Jelas itu disingkat begitu. Kami diajarkan untuk menjadi Islam. Sabar dulu, sabar dulu. Islam sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya jalan. Tak ada lagi yang lain. Itu Rasulullah menyampaikan dan kami ikut. Sekarang kamu menjadi Kristen. Ada nggak Yesus mengajarkan Kristen? Jawab. Ya, saya jawab ya Bang ya. Pertama Bang, silakan. Saya mau mengutip kata-kata Bang tadi tentang Islam dan Kristen. Setahu saya nih Bang, orang bodoh, kata Kristen dan Islam itu bukan dari para atau dari nabi-nabi. Nah, yang mempunyai kitab itu bukan Bang. Setahu saya. Oh, itu kata Anda karena Anda tidak menemukan kata Kristen dari pengajaran agama Anda. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen memang, tapi Nabi Muhammad mengajarkan wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang zalim di atas muka bumi ini? Sabar dulu, saudaraku penyembah roh, sabar. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada Islam? Ada. Jelas itu. Nabiku menyebutkan, Nabiku mengajarkan. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak Yesus mengajarkan karisting? Jawab. Ada Bang di Quran bilang gitu. Mengajarkan istri itu ada.
Al-Quran surah As-Saf ayat 7. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jelas itu. Sekarang ada nggak Yesus mengatakan tentang Kristen? Jawab. Kalau di kami Bang, Kristen itu bukan suatu soalnya Tuhan menganggap bahwa yang untuk aku adalah Kristen. Bukan. Abang tahu arti Kristen Ya nggak? justru karena itu. Tapi Yesus mengatakan apa? Aku mengenal pengikutku. Saudara, Yohanes 10 nomor 27, Yesus berkata, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengikuti aku. Yesus mengatakan pengikutku mengikuti aku. Adakah aku Kristen? Adakah aku Kristen? Kalau aku Kristen, maka pengikutku Kristen. Coba kalau berbicara itu mulutnya jangan robek. Giliran ditanya agamanya jangan menyek-menyek. Saya tanya sama saudara, saya tegas ketika Anda berbicara mengenai Islam. Islam jelas, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Bahkan Yesus sekalipun dia itu adalah anak soleh. Yesus anak soleh. Yesus anak soleh. Yesus bukan anak Kristiani. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari penyaliban. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus anak soleh. Dia bukan seorang kafir kayak Anda. Bukan seorang Kristiani Yesus itu. Tapi dia adalah seorang Muslim. Dia adalah anak soleh. Dalilnya, Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7, Yesus orang soleh. Sama seperti kami umat Islam. Yesus tidak pernah diceritakan dia seorang kafir. Bang, jangan Bahkan di dalam kitab yang Anda pegang, surat kabar yang tertulis kemudian di dalam Yohanes, surat kabar Yohanes, dikatakan apa di sana? Yohanes 14 nomor 31. Yesus adalah seorang Muslim yang taat. Pengakuan mulutnya Yesus. Dunia, sabar dulu. Habis ini Anda boleh bohong. Habis ini Anda boleh berbohong. Yohanes 14 nomor 31, Yesus berkata, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa berserah diri kepada Dia yang telah mengutus aku dan melakukan segala apa yang diperintahkan kepadaku. Yesus adalah seorang Muslim. Nah, sekarang giliran Anda. Masih nomor 1. Tolong tunjukkan di mana Yesus menamai murid-muridnya dengan nama Kristen. Silakan. Kristen itu adalah pengikut Yesus. Saya tahu Anda bohong, Anda bohong, Anda bohong, Anda bohong, Anda pembohong, Anda pembohong, Anda pendusta. Anda pendusta, Anda pembohong. Kepada umat yang penganutnya Anda pembohong, Anda pendusta. Anda pembohong, Anda pendusta. Anda suka pelihara kulub karena Anda bukan pengikut agama langit. Dengarkan wahai pendusta, wahai pembohong, wahai penipu, dengar. Kristen itu artinya bukan pengikut Yesus. Dalam kurung Anda bahlul. Yesus tidak pernah menamai muridnya dengan Kristen. Ingat, saya katakan kepada saudara, Kristen itu artinya, pasang mulut Anda kalau kuping Anda tidak sanggup. Pasang mulut Anda. Kristen itu, sabar dulu wahai pembohong. Pembohong pendusta, sabar. Kristen itu ini yang noise ini bisa nggak diturunkan aja. Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Manusia penyembah kulub, Anda paham? Bahwasanya yang disebut Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus. Karena Kristus akan datang menyesatkan banyak orang. Di mana tertulis? Matius 24. Mana itu Bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Makanya kau belajar, jangan kau belajar menipu saja. Ya, kau baca sekarang, kau plototin kitab kamu itu surat kabar Matius bab 24 nomor 4 dan nomor 5. Kau baca itu, kau telan baik-baik. Baca. Matius 24, waspadalah kepada Kristus. Tidak ada di situ waspadalah kepada sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Waspadalah kepada Kristus, sebab Kristus akan datang dan menyesatkan banyak
Orang banyak yang disesatkan itu jelas adalah Kristen. Sebab Kristen artinya pengikut Kristus. Sedangkan Mesias tidak pernah disebut pengikutnya sebagai Kristen. Sampai di sini paham? Baca, telan baik-baik, resapi baik-baik. Mudah-mudahan Anda terjamah dan roh halus yang ada dalam tubuh Anda itu keluar seketika. Enak. Enak jadi pengikut Kristus penyesat. Enak. Ia mengajarkan Anda menyembah manusia, makan babi, makan anjing, menyembah kepada 3 pribadi. Kemudian gimana? Silakan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan apanya orang ini? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa penyesatnya? Siapa penyesatnya kata Yesus? Waspadalah supaya waspada. Dan kamu orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Siapa penyesatnya? Orang kamu akan mendengar perang atau kabar-kabar perang. Tidak ada ini sini bang. Mana ada? Mesias itu bahasa Yunaninya apa? Beroncong. Mesias itu bahasa Yunani juru selamat bang. Nenekmu kiper. Makanya jangan jadi pembohong. Jangan jadi pendusta. Jangan jadi umatnya Paulus. Karena umatnya Paulus itu wajib berdusta. Jangan. Di dalam kitab Anda itu, di situ Mesias. Mesias dalam bahasa Yunani itu Kristus. Kristos. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Kristus. Bang, itu kawan. Ini bang ya, arti Mesias yang diurapi atau penebus bang. Ya itulah yang disebut Kristus, Cak Ayu. Itulah Kristus. Sendiri dong. Kalau Kristus itu apa? Kalau Kristus? Kristus itu apa? Kristus itu roh bang, roh Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Ini lo beda bang ya. Mesias berarti yang diurapi. Kalau Kristus apa? Kristus itu kan ungkapan kepada roh suci bang. Mulai mabok. Mulai mabok. Mesias. Kalau di Islam Al-Masih. Ya, kalau di tradisi Yudaism itu disebut Mesias. Kalau di Kristen disebut Kristus. Jangan Anda ngadi-ngadi. Makanya jangan jadi pembohong, saudara. Kalau kafir aja. Kalau kafir aja. Saudara, saya ulang samamu ya. Kata Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini nasihat Yesus kepada Bani Israel, muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen belum muncul di sini. Justru murid Yesus diminta waspada kepada Kristen. Hati-hati dengan Kristen. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku Yesus. Berarti orang itu datang dengan mengatasnamakan aku Yesus. Dan berkata akulah Mesias. Orang penyesat itu mengaku Kristus. Berarti orang yang menyesatkan banyak orang itu, penyesat yang banyak menyesatkan banyak orang itu bergelar Yesus Kristus. Ada nggak Yesus Kristus yang datang di luar Bani Israel? Aku di sini. Emang kok bacanya nggak ini ya? Gurunda kena pelanggaran aman ya? Aman Gurunda. Masih aman. Oh iya. Jadi jangan jadi pembohong, makanya jangan jadi pengikut Paulus, jadinya pendusta terus. Abang tadi baca 24 ayat 4. Di situ tertulis akan datang yang memakai namaku. Kan begitu kan? Sekarang Yesus berbicara di situ. Yesus berbicara dengan siapa? Kan dengan murid-muridnya. Muridnya itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi atau orang Kristen, murid Yesus? Orang Yahudi. Berarti orang Yahudi diminta waspada kepada orang Kristen. Begitu intinya. Pasang kuping. Kristen loh bang. Orang Yahudi diminta waspada kepada Kristen. Hati-hati dengan orang Kristen. Dulu nggak ada Kristen bang. Nggak ada Kristen. Memang karena belum datang si penyesat, tuyul.
Si penyesat maksud abang itu apa? Si penyesat itu adalah oknum. Si penyesat itu baca dalilnya. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Abang bingung masa Yesus yang ngomong tapi Yesus. Bahlul. Yesus. Bahlul. Inilah kalau orang bahlul. 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 Penyesatnya menurut Yesus datang pakai nama apa? Makanya jangan ngaku-ngaku Islam. Jangan. Islam itu susah untuk kalian bohongi. Iya, CPD-nya ngaku mu'alaf tadi. Jangan. Kau baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21, itu pola yang kau anut sekarang. Kepada orang Islam aku ngaku-ngaku Islam, kepada orang Yahudi aku ngaku-ngaku Yahudi, kepada penganut Torah aku ngaku-ngaku penganut Torah. Itulah kau, agama pembohong, pendusta, sesuai dengan apa yang diajarkan nabimu Paulus. Maaf ya, lebih baik kau mengaku kafir laknatullah daripada kau ngaku mu'alaf. Kamu bohong. Yang bilang tadi ini kan di ayatnya lu bang. Sekarang Matius 24 ini penyesat itu datang memakai nama siapa? Memakai namaku. Ini kan namaku siapa? Namaku siapa di situ? Ini kan jawab Yesus nih. Ini 24. Iya. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Penyesat itu memakai nama siapa ketika datang? Nama Yesus, nama diri sendiri. Nama Yesus. Berarti penyesatnya bernama Yesus itu. Aduh, abang Cak Kangkung, nggak usah tertawa, nggak lucu. Sekarang menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama siapa? Penyesatnya datang mengaku siapa? Akulah Petrus atau akulah Yesus? Iya tunggu dong, ini saya mau jawab tapi abang biar terus nih. Supaya jangan ada orang ketika penyesat itu datang, dia memakai nama Petrus atau memakai nama Yesus? Bang, tunggu dulu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan berkata, "Akulah Mesias." Ya. Berarti penyesatnya memakai Petrus Kristus atau Yesus Kristus? Yang memakai kuasa dia, Bang. Saya ulang lagi, penyesat yang muncul menurut Yesus memakai nama Petrus Kristus atau Yesus Kristus? Jujur. Ini dia bangga jawab Yesus. Dia kan jawab Yesus kepada mereka padahal supaya jangan ada orang yang musuh kamu. Jadi ya kan? 24 ayat. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Berarti penyesatnya datang mengaku apa? Penyesatnya mengaku apa? Mengaku Mesias. Berarti namanya siapa? Abang kayaknya bingung saya ini. Kamu yang bingung karena kamu mencoba untuk menipu dirimu. Al-Quran mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang kafir laknatullah itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Di situ Yesus loh, Yesus datang, Yesus berkata, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku." Orang itu datang memakai nama Petrus atau memakai nama Yesus? Mesias. Abang bisa artikan dulu. Saya ulang lagi. Orang itu datang memakai nama Yesus atau memakai nama bom-bom? Ini aja bisa aja memakai, jangan itu adalah Muhammad atau itu saya juga bisa untuk tidak bisa pakai Nabi Muhammad karena yang sedang berbicara di sini bukan Nabi Muhammad, Bahlul. Maaf ya izin sekali lagi, Bahlul. Boleh nggak saya tambah sedikit? Bahlul. Ini terus dong. Kena hapus, Bang Cuma kena pelanggaran dihapus dari live. Ini kan tegas ini, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Kan udah jelas, arti katanya adalah juru selamat atau sang nabi. Keilahiannya, memakai keilahian, kan itu artinya ini, bukan berarti Yesus. Mesias itu artinya apa, Bang? Ya, kan tadi sudah dijelaskan sih Bang, artinya. Apa? Arti Mesias adalah yang diberi kuasa atau orang yang disucikan. Oh salah Bang, Mesias itu artinya yang diurapi. Bang. Pembohong, yang penipu. Sama lo Bang, itu artinya. Mesias orang diberi kuasa. Orang yang diurapi. Urapi. Masya Allah. Kembali kepada tema tadi. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai namaku. Namaku adalah bom-bom atau namaku adalah Yesus? Jujur.
arti namaku ini bukan berarti nama dia loh, Bang. Jangan kau tafsir. Karena Abang, tidak mungkin dia mengaku akulah Petrus Kristus, tidak mungkin. Penyesatnya itu muncul dengan mengaku Yesus Kristus. Betul enggak? Menafsirkan ayat itu sendiri kan, bahwa abang bilang bahwa itu Yesus Kristus ini. Saudara, cobalah, jangan terlalu pamer ke dunia kalau Kristen itu suka nipu. Jangan. Malu kita. Malu. Hei, sedikit punya malu napa? Hei, sedikit punya malu napa, kawan? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai apa? Memakai namaku. Orang itu datang dengan memakai nama siapa? Abang bingung saya jadi Bang. Loh, saya tidak bingung. Anda yang mau mencoba untuk menipu. Ini kan jawab Yesus. Ya, jawab Yesus. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama? Nah, saya tanya, posisi Yesus dia siapa, Bang? Manusia Yesus. Manusia dong. Tidak pernah dia jadi hantu, nggak pernah jadi monyet. Dia tetap manusia. Dia saat itu Bang Mesias. Saat itu orang yang tidak kenal dia. Saya tidak bertanya dan saya tidak sedang membahas itu, kawan. Ini kita sedang membahas tentang Kristen ini siapa? Kristen ini siapa? Kristen ini pengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus yang disebutkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Munculnya penyesat bernama Yesus Kristus. Gitu, kawan. Jadi kalau Anda mau jadi pembohong, jadilah pembohong yang cerdik. Ya, jangan kamu itu ketahuan kali ngaku mu'allaf di Al-Quran bertentangan dengan hadis lah segala macam. Jangan kayak gitu. Kamu sudah hafal tabiat pengikut Paulus itu, kami udah hafal. Jadi nggak usah kok ngaku-ngaku kayak gitu, nggak perlu. Bilang aja saya Kristen, saya membantah ajaran Islam. Ayo mari kita berdiskusi. Gitu lebih jantan. Ngaku-ngaku mu'allaf kan memalukan. Nah, sekarang gini. Anda sebenarnya sudah paham bahwa penyesat itu bergelar Yesus Kristus. Anda paham itu. Anda cuma karena malu. Anda malu aja. Anda mau enggak saya kasih data bahwa penyesat itu mengaku Yesus Kristus? Anda enggak mau saya kasih? Mau enggak saya kasih data? Nah, sekarang saya kasih data. Dengarkan. Kalau mulut dan kuping sudah enggak bisa kerja sama, coba kau pakai lubang hidungmu, dengarkan saya. Gini. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Setuju enggak? Setuju enggak Anda dengan dalil ini? Saudara, hidungnya tidak berfungsi juga. Hidung, mulut, kuping sudah 3 nggak berfungsi. Jadi apa Anda ingin coba Anda dengar. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Ya, betul nih. Bukan itu sebab banyak penyesat telah muncul. Sebab banyak penyesat. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Betul? Sekarang kau baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Anda yang baca, jangan saya. Silakan. Galatia 1 nomor 11 dan nomor 12. Baca, kerasin Bang, biar komal ini retak. Baca. Kerasin Bang, jangan malu-malu Bang. Iya Bang, saya nggak akan malu. Iya, bagus. Baca Galatia 1 11 12. Ya, 1 11 12. Yes. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudaraku, bahwa Injil yang diceritakan itu bukanlah Injil manusia, karena bukan menerimanya dari manusia. Jadi bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi banyak oleh
Penyataan Yesus. Menurut Paulus, Yesus itu yang menyatakan Injil kepadanya manusia atau bukan? Maksudnya gimana sih? Abang beberapa itu. Saya ulang. Bingung dia. Saya ulang. Menurut menurut Paulus, Yesus yang datang kepadanya menyatakan Injil itu manusia atau bukan? Ya Injil datang kepada Yesus bukan manusia lah yang Injilnya mah. Kok masa manusia? Saya ulang lagi. Menurut Paulus, Yesus Kristus yang datang kepadanya menyatakan Injil itu Yesusnya manusia atau Yesusnya bukan manusia? Menurut Paulus. Ya bukan, ini kan di sini jelas karena aku bukan dari manusia. Nah, berarti Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia, betul? Abang mengaku itu anak manusia itu adalah lambangkan bahwa karena dia telah sekali lagi izin. Bukan abang itu menyesatkan sekarang sedang Muhammad. Enggak usah kau merepet. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 27, aku akan datang sebagai manusia. Nomor 30, aku datang sebagai manusia. Untuk kemudian datang kedua kalinya sebagai manusia. Menurut Yesus. Menurut Paulus, Yesus datang kepadanya bukan manusia. Menurut Yohanes, dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Siapa penyesatnya, Cak Ayu? Saya tanya sama abang, di agama abang malah bertanya kepada saya. Allahu Akbar. Abang berarti abang bisa memaknai nggak arti anak manusia dalam Alkitab itu? Saya ngerti anak manusia, ya anak manusia bukan anak ayam, apalagi anak kucing, apalagi anak tuyul. Masih kecil kalau begitu. Abang jangan mengatakan abang belum mengerti tentang anak manusia. Menurutmu apa? Anak manusia menurutmu apa? Abang belajar Alkitab kan? Iya, anak manusia menurutmu apa? Loh, kok menurut abang? Sekarang saya tanya, menurut abang di Alkitab itu apa anak manusia? Anak manusia itu artinya anak daripada Maria. Nah, terus? Nah, Maria manusia, melahirkan manusia. Kambing melahirkan kambing, ayam menetaskan ayam, kucing melahirkan kucing. Berarti sebatas itu ya? Manusia melahirkan. Berarti sebatas itu cuma abang tahu tentang anak manusia di Alkitab. Domba melahirkan anak domba. Domba melahirkan anak domba. Iya, domba melahirkan domba. Banyak cerita. Kamu banyak cerita. Hei. Udah ketahuan bahwa Paulus dan gengnya, Paulus dan pengikutnya Kristen. Ya, Paulus dan pengikutnya yang bernama Kristen itu adalah penyesat. Itu Bible yang mengatakan itu. Bible Anda yang mengatakan itu. Nah, sekarang saya kasih sayembara nih, disaksikan oleh teman-teman yang ada di sini. Saya kasih ente 10 juta. Kalau ente bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. 10 juta. Sekarang ini juga saya transfer kalau kamu sanggup membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria. Silakan. 10 juta saya transfer, mungkin melalui Ibu Darni atau siapa Kristen yang kamu kenal. Ya, kalau kamu sanggup membuktikan kepada saya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, anak tirinya Yusuf. Silakan, 10 juta. Saya lagi puasa, nggak mungkin saya bohong. Silakan. Kalau saudara bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, saya transfer ke Anda 10 juta langsung. Yang datang kepada Paulus atau gimana bang? Apa saya nggak ngerti maksudnya. Kan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Anak Maria juga ngaku Yesus Kristus. Coba tinggal kau sambungkan
Apa betul Yesus Kristus anak Maria dan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus adalah oknum yang sama? Kalau tidak, tidak saya transfer. Tapi kalau yes, dia adalah oknum yang sama, saya transfer. Silakan. Lagi pertanyaan abang bingung. Loh, kok Anda bingung? Abang gitu. Anda boleh bingung kalau ternyata terbukti ada dua Yesus. Anda boleh Yesus bingung. Nah, kalau Yesus cuma satu, coba Anda buktikan bahwa Yesus yang dilahirkan Maria adalah Yesus juga yang datang di Pulau Patmos dan yang datang kepada Paulus. Coba. Di Injil bang tidak ada kata-kata atau mengungkapkan bahwa ada Yesus itu dua gitu loh. Jadi kata-kata apa? Kalau Yesus itu satu, berarti Anda bisa membuktikan bahwa yang datang di padang menuju Damsyik itu adalah anak Maria. Ayo. Kalau Ya, Yesus jelas itu dong. satu, coba Anda buktikan ke saya. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Silakan. Saya kasih Anda Bang. waktu 5 tahun ke depan. Silakan. 5 tahun udah lama-lama. Abang sekarang mengutarakan hal gitu loh. Pertanyaan kepada peringatan kami. lagi, turun lagi. Ini dalam Alkitab bahwa Yesus itu satu. Kan bingung jadinya untuk ngejawabnya ini. Tapi ada berkomitmen bahwa Yesus dua. Ya udah repot lah. Nggak akan ada jawabannya itu. Pantas abang kasih 10 juta. 1 M pun nggak ada jawabannya. Kalau gitu. Ya, saya amankan dulu akunnya Gurunda ya, karena tadi kena pelanggaran tapi beliau tetap di atas, akhirnya ke ini. Ke Bennett. Ya, silakan lagi Gurunda. Waduh, ini banyak yang nombak ya. Oh, banyak. Oh, kenal lagi. Iyalah, banyak Wah, yang nombak dari kacau. tadi Bang Suma. Gurunda. Ayo kawan, saudara Yohanes silakan. Silakan Anda tunjukkan kalau Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang sama yang datang ke rahim Maria. Silakan. Itu dalam kisah penginjilan itu kisah apa, Bang? Enggak, buktikan aja, buktikan bahwa Yesus yang kau ikuti, Kristen itu kan pengikut Kristus, ya kan? Nah, supaya kita tahu bahwa kalian adalah orang benar misalnya nih, Anda buktikan saja bahwa Kristus yang kamu ikuti itu adalah anak Maria, buktikan. Iya, saya paham maksudnya. Ya, silakan Anda buktikan. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang kami imani, itu kan maksud abang kan? Bukan, adalah Yesus anak Maria. Yang datang kepada Paulus itulah yang kamu imani kan? Yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos mengaku bintang timur, itu kan yang kamu imani. Yang awal, yang akhir, akulah yang awal, akulah yang akhir, kepadaku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kan itu yang kamu ikuti. Nah sekarang yang saya minta sayembaranya adalah buktikan bahwa Yesus yang awal dan akhir, Yesus yang diberi kuasa, Yesus yang keluar dari kubur adalah Yesus anak Maria. Silakan, buktikan. Bagaimana tuh sejarah atau filmnya kan udah jelas bang, kami anak bunda. Iya, Yesus anaknya Maria itu kan, Yesus anak Maria itu kan jelas tuh, dia ngajar selama kurang lebih 33 tahun menurut tradisi Kristen. Kemudian di tahun 52 ke atas muncul juga Yesus Kristus. Nah, tinggal kau hubungkan apakah Yesus yang 33 tahun ini dan Yesus yang muncul yang masih hidup sampai sekarang menemani kalian, yang kalian sebut dengan Roh Kudus itu adalah betul adalah Yesus anak Maria. Silakan buktikan ke kami. Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega, kepada aku telah diberi kuasa. Itu tidak pernah. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus, Alfa dan Omega, kepada aku diberi kuasa langit dan bumi. Ayo, akulah raja segala raja. Coba Anda buktikan ke kami bahwa Yesus. Coba saya bisa kutip dulu bang, apa yang abang ini. Coba buktikan bahwa Yesus yang Anda sembah, yang bergelar Kristus itu adalah Yesus yang datang di tengah Bani Israel mengajak domba-domba yang hilang untuk kembali kepada hukum Taurat. Coba Anda buktikan, betulkah? Karena menurut pemahaman saya, Yesus Kristus di Bible, di Kristen itu ada dua.
Ya saya tanya itu dalam kisah apa sekarang yang abang pertanyakan itu dalam kejadian berapa atau ayat berapa atau di mana ini biar apa di kitab gitu pertanyaan abang itu saya bingung. Matius 28 nomor 18. Nah, Wahyu 22 nomor 19. Wahyu 1 18. Matius 28 ayat 18. 18. Nah, tuh baca. Ini maksud 8 ayat 18 ya Bang ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat bagian dari amanat Yesus yang disebut amanat. Iya, ya. Sekarang pertanyaan apa dari dalam ayat ini? Buktikan kalau itu adalah anak Maria. Itu bingung pertanyaan Abang. Ini kan jelas kutipan dari Matius. Iya, Ini kan buktikan Matius. kalau itu adalah anak Maria, buktikan. Kan kalau Abang ngomong sekarang ini kan memang sabda kepadaku telah diberikan kuasa untuk surga dan di bumi. Ini kan kutipan dari pembicaraan atau sabda Tuhan Yesus pada saat dia hidup. Kan ini tuh maksudnya ayat ini merupakan Iya, bagian saya dari minta Anda buktikan itu adalah anak Maria. Karena yang pernah mengucapkan itu ucapan adalah iblis. Yesus tidak pernah mengucapkan ucapan itu. Coba iblis dari mana ayatnya Bang? Kalau Di ini dalam Lukas 4 nomor 6 Anda baca. Lukas 4 ayat 6. Ah. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Kata iblis kepadanya, ya kan? Ini abang tahu nggak ceritanya kan? Kalau abang pernah belajar kitab pasti abang tahu lah. Ini saat mencobai Nabi Isa ini di gurun. Ya, iya. Makanya siapa yang mengaku kepada siapa yang mengaku sininya awal mulanya gimana ini? Siapa yang mengaku kalau dirinya ada kuasa dan kemuliaan di dunia? Siapa? Abang baca nggak ini ayat ini dari Lukas? Baca, saya baca. Kisah di mana coba tanya? Kisah apa ini? Itu kisah ketika Yesus dicobai oleh setan. Nah, itu abang tahu. Ya iya, makanya saya tanya, siapa tipikal yang mengaku diberi kuasa? Kalau abang bilang tentang kuasa, iblis juga punya kuasa atas Nah iblis itu saja. dia, makanya saya minta Anda buktikan bahwa yang ada di Matius 28 itu adalah anak Maria. Karena anak Maria berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang punya kuasa adalah iblis. Kok tiba-tiba Yesus berubah? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Sebenarnya pemilik kuasa menurut Yesus itu siapa? Iblis atau dirinya? Jangan langsung berkomentar. Abang tuh nggak bisa potong-sepotong. Harusnya kita baca dulu dari awal dong kisahnya. Kok jadi kayak begitu? Yesus sudah yang diberikan oleh iblis kepada Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tidak ada lagi firman kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun itu enggak ada itu. Yesus tidak pernah punya ajaran itu. Itu muncul setelah keluar sosok dari kuburan. Sebelumnya Yesus tidak pernah berucap seperti itu. Yang pernah berucap seperti itu hanya iblis. Tadi kita sudah membahasnya Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Oke? Ya, muncul pertanyaan. Coba kamu buktikan kepada saya, apakah yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa ini itu adalah anak Maria yang unyu-unyu ketika dia datang di tengah Bani Israel. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku setiap saat berdoa dan sujud kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan aku. Kok tiba-tiba kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa itu, Bang? Cek. Tanya lagi itu siapa? Udah jelas dalam keyakinan itu kan Nabi Isa Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh para murid-muridnya atau pengikutnya sudah pasti mereka kan mengimani Tuhan Yesus kan? Mengimani Nabi Isa yang mati di kayu salib. Kan itu iman mereka semua dari dulu. Saat mereka mengucapkan sabda atau membuat ayat seperti apapun itu kan berdasarkan iman mereka.
Sekarang abang tanya apakah itu Yesus yang dikandung oleh Bunda Maria atau Yesus yang lainnya? Ya kami bingung lah menjawabnya gimana lagi. Udah jelas-jelas Paulus mengimaninya itu, yang diimani dia adalah Yesus yang mati di kayu salib, yang kami imani sampai sekarang. Oh, yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Terus gimana lagi cara menjawabnya saya? Ya bingung saya. Ya, karena kamu bingung, karena kamu menyatukan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah penyesat. Anda menyatukannya menjadi satu. Anda bingung jadinya. Figur Yesus penyesat ini Padahal Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan mengatasnamakan aku dan berkata, akulah Kristus. Nah, itu jelas abang tahu. Nah, berarti murid-muridnya tidak percaya ketika ada orang keluar dari kubur mengaku Yesus. Nih, tak kasih data ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Oke? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya ulang lagi supaya kamu paham. Saya ulang supaya kamu paham. Di dalam Yohanes 17:12, Yesus berkata kepada Tuhannya, selama aku bersama mereka, murid-muridku, aku memelihara murid-muridku dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, kecuali yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, siapa yang ditetapkan untuk binasa? Kita lihat di dalam kitab suci, Mazmur 109. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud dan seterusnya. Sebab mulut orang yang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku. Kemudian dikatakan di dalam datanya yang ketiga, yang keempat, di situ jelas dikatakan bahwasanya sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia. Siapa yang fasik di situ? Di antara murid-murid Paulus Yesus, siapa yang fasik? Orang fasik adalah orang yang makan suap. Yudas. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Siapa itu? Ingat Yohanes 17 nomor 12, yang ditentukan oleh kitab suci untuk binasa siapa? Orang fasik. Siapa orang fasik di antara ke-12 murid Yesus? Yudas. Itu yang diceritakan di dalam kitab suci. Angkatlah seorang fasik atas dia. Fasik, Amsal 32. Nomor 17. Tahu itu. Terus pertanyaannya apa yang saya bingung ini apa loh? Pertanyaannya adalah Yesus bukan orang fasik berdasarkan Bible. Yang fasik itulah yang diangkat untuk menggantikan Yesus. Siapa yang fasik di antara ke-12 muridnya? Itu menurut apa? Menurut kepercayaan abang itu. Ya, kan menurut Yesus. Kan Yesus yang mengatakan. Yudas. Kan Yesus yang menubuatkan. Yesus yang mengatakan, bukan saya. Kok jadi saya lagi? Sedikit-sedikit saya. Kejadian bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan digantikan oleh fasik saat di kayu salib. Tidak ada loh bang. Loh, dikatakan di dalam Amsal 18
Amsal 21:18, orang fasik menggantikan orang yang benar. Itu bukan berarti yang menggantikan Yesus saat disalib dong. Loh, tidak bisa kawan, tidak bisa. Karena Tuhan melarang kemudian orang membunuh orang yang betul, tidak boleh. Jadi orang membunuh orang betul gimana sih, bingung. Abang kalau memberi pertanyaan itu yang jelas pertanyaannya dari awal. Pertanyaan saya kejadian, belum Anda jawab loh, makanya kemana-mana. Buktikan apakah yang keluar dari kubur yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Itu yang Anda belum jawab. Kan tadi sudah saya jawab, Bang. Saya Apa itu? menjawabnya dengan iman. Iman karena apa? punya. Karena setiap wah, Yesus itu satu, yaitu anak Bunda Maria. Nah, jika abang sekarang bertanya, buktinya mana? Siapa sekarang yang bicara kepada Yesus? Pada Paulus, abang bilang seperti itu. Loh, saya kan gak hidup pada zaman itu. Ini keyakinan saya. Apa yang ditulis dalam Alkitab tentang anak? Iya, keyakinan Anda inilah yang ingin dijebol. Keyakinan Anda, iman Anda inilah yang ingin dijebol dengan data fakta. Data fakta Mana yang sekarang mana? buktikan kepada kami, Marang-marang. buktikan ke kami kalau yang disalib itu. Loh, buktikan yang disalib lagi, abang bilang. Seperti apa yang dijaga oleh Al-Quran gitu, bahwa bukan Nabi Isa yang disalibkan gitu. Ya jelas berbeda lah. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Tidak ada di sini, Bang, pelajaran atau di sini. Anak Maria ini manusia atau bukan? Anak manusia itu anak manusia, iya itu. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya jelas lah, Tuhan itu sendiri. Anak manusia atau bukan? Iya, saat dia lahir sebelum dia disalibkan. Anak manusia atau bukan? Sebelum dia disalibkan, dia anak manusia. Anak manusia atau bukan? Abang tahu saat kejadian itu Tuhan Yesus sudah disalibkan apa belum? Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya seta, pertanyaan abang saat itu Yesus itu sudah disalibkan apa belum? Yesus tidak pernah berubah jadi hantu, Ya Tuhan. jadi ayam, jadi kucing. Ibrani 18 nomor 3. Gambar Jelas tertulis di sana, Ibrani 13 nomor 8. Di dunia Yesus tetap sama dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Tidak pernah berubah dia. Dia tetap manusia. dia juru selamat tetap. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Maria, yang dilahirkan Maria adalah anak manusia. Ya, kan Yang saya datang kepada Paulus bukan anak manusia. Sama enggak antara anak manusia dengan yang bukan anak manusia? Sama enggak? ya sama lah, mau manusia. Kami sama. Pantaslah Anda kafir, pantas memang Anda kafir. Cocok Anda, Bang. Cocok jadi kafir untuk Anda, cocok. Cocok Anda, cocok. Jangan Anda cocok jadi kafir. Oke, kalau dia mungkin waktu dia habis syahadat, dia nggak lama sunat, mungkin masih bisa diselamatin gitu. Iya, betul. Ya. Susah memang, susah. Hati Anda tertutup. Zuma, Bang bantuin Bang, mintain follow akun dong Bang. Kenapa ini, Dek? Ini akun kecil Bang, akun aku Oh iya, ditombakin si Romawi teman-teman, terus. silakan. Akunnya saudari kita Dinda Uniriva, di follow semuanya supaya bisa kuat. Di follow ya teman-teman. 2000 lebih yang ada di sini, teman-teman silakan di follow Uniriva supaya akunnya sebagai akun siar untuk bisa kuat. Silakan. Jadi yang Tapi datang kalau kepada misalnya model Paulus begini, terus dia mau syahadat lagi, masih boleh nggak tuh? boleh, boleh Ahi. Al-Quran mengatakan begini. Oh, Di dalam Al-Quran gini, tapi Al-Quran itu penegasannya luar biasa. Jadi ketika kemudian mereka beriman, lalu kemudian mereka kufur kembali, Allah kemudian mengunci hati mereka. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra
lam yakunillah liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, murtad, kemudian beriman lagi, lalu kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Karena mereka sengaja melakukan perlawanan kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika dia beriman, lalu murtad, lalu beriman kembali. Kalau dia tidak mampu istiqomah, meneguhkan kemudian imannya, lalu kemudian dia kafir kembali, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak mengampuni mereka. Itu kata Quran, An-Nisa ayat 137. Begitu ya. Iya, jadi ada pertobatan. Ketika dia kufur, kemudian bertobat, Allah terima. Kemudian dia kufur, kemudian bertobat, Allah terima. Ketika ketiga kalinya dia bukan bertobat, malah semakin menjadi kekufurannya, maka tidak diberi petunjuk lagi. Atau mungkin waktu dia mualaf itu nggak ada pembinaan. Kan kalau di API kan ada pembinaan langsung gitu, bahkan sunat langsung di Saja ngaku-ngaku dia Bang Billy bawa Habib segala. Oh, Dia ngaku-ngaku nih Bang Billy, ngaku-ngaku dia. Ngaku-ngaku aja dia. Dia memerintahkan tidak bersunat. Nah, doang setelah syahadat itu yang mesti prosesinya keesokan harinya yang mesti Abang tinggal di mana? sunat Saya tinggal di Subang. untuk melaksanakan sholat kan gitu kewajiban. Ada RT, RW. Sampai sekarang belum sunat, ngadi-ngadi kau. apa KTP-nya masih Kristen ya masih Kristen, belum Islam. Secara Ya berarti ya seorang ketika masuk Islam bersyahadat itu diwajibkan bersunat, apalagi kalau nggak ada perintah sunat dari Habibnya, berarti nipu nih Bang Billy. Enggak ini. Dengar kita saya nggak tadi. Abang makanya dengar duduk kita saya tadi. Kan saya dengar, saya ucapkan. Saya dimualafkan oleh Habib, disaksikan di banget tanda kutip ya. Bukan hanya oleh Habib saja. Ada Ustadz saat itu teman saya. Nah, ada banyak yang menyaksikan. Terserah Anda ngaku boleh juga, seluruh dunia menyaksikan nggak masalah. Kalau pengakuan Anda aja. Itu dong, Anda bertanya. Bang. Begitu. Kan saya bilang kalau nggak percaya rumah saya di Subang. Ya nggak apa-apa, Anda ngaku mu'alaf silakan. Anda mengaku mu'alaf silakan. Tapi murtad kembali silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam itu, nggak ada. Anda mau gonta-ganti murtad Muslim lagi, Islam lagi, murtad lagi, silakan aja. Kami hanya khawatir Anda pada saat Anda kufur itu Anda meninggal. Nah, silakan. Kalau Anda mau belajar, dalami Al-Quran silakan. Anda mau dalami Islam silakan. Iya loh Bang, saya kan udah dalami waktu Gitu kawan. Itu makanya saya bertanya sama Abang kan saya lihat lebih paham. Kenapa? ya, coba saya tes ya. Kalau kamu udah dalamin sedikit aja Quran, surah di Al-Quran yang pertama surah apa? Saya Bang sudah tidak ingat lagi, bahkan saya tidak mau mengingat. Aduh. Ini saya mau bohong Bang. Beginilah kelakuan kalian. Ya. Kalau saya mau bohong Bang, ini ada laptop. Saya bisa surat berapa? Tinggal saya ketik langsung ada. Saya di laptop depan saya. Tapi saya nggak mau berbohong. Saya tidak betul-betul saya kubur dalam-dalam. Kenapa? Saya betul-betul disesatkan. Mungkin aliran yang saya anut saat itu salah. Atau mungkin aliran kerasi atau seperti apa, saya nggak tahu kan ya. Karena mengajarkan hal-hal yang sangat bertentangan dengan akal itu loh. Nah, itu maksud saya. Saya bukan menjelekan Islam, enggak. Enggak usah. Jadi enggak apa. Gini aja. Bang Ini Datuk, kita diskusi aja. Bang Datuk biar aja gini ya. Biarkan juga Silakan Dinda, silakan. Ya, Silakan. silakan. Diambil Nggak, alih dulu. Loh, Abang jangan pergi. Hah? Udah cukup, Saudara Yohanes sudah cukup. Silakan. Oh gitu. Nah, jadi gini, Brother Yohanes ya. Kita ini kan di ruang dialektika nih. Setiap omongan kita itu kalian boleh bebas. Bahkan saya juga bisa ngaku jadi istri Yesus loh di sini ya. Kalau kalian nggak perlu pembuktian, buat apa kita bicarakan? Nah, ketika kamu mengaku sebagai seorang Muslim, ya dengarkan saya ya.
menjadi seorang muslim, pernah menjadi seorang muslim itu tidak akan pernah ada habis jejak-jejaknya. Kenapa? Anak kecil umur 3 tahun aja mampu melafazkan kalam-kalam ilahi, ya. Jadi mustahil kalau ada orang ngaku Islam, pernah jadi Islam terus bilang, "Oh, udah nggak tahu lagi ini dan itu." Itu mustahil banget ya. Nah, yang kedua, itu tidak menjadi poin kali ini. Yang menjadi poin adalah ketika Bang Zuma sudah menjelaskan kepada kamu semua bagaimana Bang Zuma bisa membuktikan bahwa kalian Kristen hanya pengikut iblis, bukan pengikut Yesus, tapi mengklaim pengikut Yesus, itu yang perlu kita tanggapin. Bentar, tunggu dulu. Nah, kalau kamu ingin membahas bagaimana Islam ini betul-betul datang dari Tuhan, kami pun mampu membuktikan. Jadi kami umat Islam ketika berbicara, kami bisa membuktikan. Nah, dialektika inilah kita pembuktian. Bang Zuma dari tadi berbicara menggunakan data. Ketika Bang Zuma bertanya sama kamu, ya, kamu ditanya bahwa Yesus mengaku sebagai anak manusia. Apakah yang datang kepada Paulus anak manusia? Apakah yang datang ke Pulau Patmos ada anak manusia? Kenapa ketika Yesus mengaku sebagai anak manusia, mati sebagai manusia, bangkit sebagai manusia, naik ke surga sebagai manusia? Itu yang perlu kamu tanggapin. Ya, terserah kamu pernah kejawen kayak pernah apa kayak, oke lah, kami nggak peduli. Sekarang itu yang kamu perlu tanggapi. Buktikan imanmu adalah iman yang benar dengan menunjukkan bahwa apa yang kau imani di Kristen, doktrin tentang juru selamat adalah Yesus, dosa waris, itu betul-betul ada validasinya di kitabmu. Itu ya yang perlu kita buktikan di sini. Silakan. Kalau nggak tahu apa-apa tentang Kristen, mending bertanya saja sudah. Di sini ada orang Yahudi, ada Bang Billy. Kau mau bertanya tentang keyahudian, kau mau bertanya tentang Islam, silakan. Kayaknya sama kayak Bang Juma ya, terus nyerocos dengan komitmen sendiri, dengan statement sendiri. Saya bingung gitu loh. Ya kan? Loh. Tidak tahu tentang Kristen, tidak tahu. Kalau Udah jelas, kita di Komal nggak mungkin pargoy, pasti bicara. Kan tadi. Masa mau Makanya saya pargoy? tahu bahwa di situ tidak ada ajaran bahwa di Al-Quran bahwa ada ajaran untuk kitaan. Kan begitu. Tentang suatu apa tidak ada di Siapa bilang? Jangan memfitnah kok nggak ada ajaran kitan. Kau tahu arti mila? Mila dalam bahasa Ibrani itu artinya dari kata mol itu kalau nggak salah itu. Artinya sunat. Oh, ku tabuk kok nanti bilang di Al-Quran nggak ada ajaran kitan. Kau tanya Bang Billy itu. Bang Billy, arti mila apa Bang Billy? Umi, ayat berapa? Kalau kau tidak punya apa-apa, mending kau belajar sama Bang Billy, sama orang Islam. Bang Billy, arti mila apa Bang Billy? Jawab. Berit milah. Kalau nggak, Maaf. Mengikuti Murid Abraham. perjanjian. Milas. Ya. Kitan. Mila arti kitan, arti mila kitan di Al-Quran ada nggak kata mila? Ada. Kami diperintahkan mengikuti mila Abraham. Kau bilang nggak ada. Yang lucu itu kalian umat Kristen ngaku pengikut Yesus. Yesus sunat. Kenapa kau nggak sunat? Bang Zuma tadi menjelaskan semua kriteria nabi palsu. Kenapa nggak itu yang kau bahas? Malah di kemana-mana kau bilang aku. Iyalah aku sama-sama Bang Zuma sebab aku dan Bang Zuma satu. Apa kau? Nah, kan? Sekarang gini. Buktikan kalau ajaran Kristen itu benar sesuai dengan data di kitabmu. Ayo. Dong satu aja coba tanya apa. Jangan terus menyerocos. Yaudah, aku tanya udah, adiknya Bang Zuma bertanya samamu ya. Kau ngomong sama Bang Zuma nyungsep kau. Nah, Matius 23 nomor 15. Coba kau jawab itu. Siapa ahli Taurat, mengaku ahli Taurat dari sekte Parisi, penyesat yang membawa agama baru, bertentangan dengan agama Yahudi, bertentangan dengan agama nabi-nabi terdahulu, bertentangan dengan Yesus, yang mentaubatkan satu orang, kemudian yang taubat mengikuti agama tersebut menjadi penjahat sepanjang dunia, sejarah dunia. Coba sebutkan siapa namanya. Ini sebenarnya diskusi tentang ilmu sejarah atau apa? Ini kau nih. Ini. Ditanya pembuktian kitabmu dalam Matius 23 nomor 15. Kau baca kitabmu dulu, brother. Matius 23 nomor 15, baca itu. Itu korelasinya tadi yang dijelaskan Bang Zuma tadi itu. Kalau aku membuktikan aja kalau kitabmu banyak dustanya, Matius, Lukas, banyak bohongnya itu. Coba tunjukkan. Matius Matius 23 23 nomor 16 siapa? Nomor 15. 15. Ya. Biar aku belajar samamu ya. Dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi pengalut agamamu dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Nah, yang dua kali lebih bijak daripada kamu sendiri. Oke? Lu coba bacakan. Terus siapa dia itu? Siapa satu tokoh yang menjadi tokoh agama tertentu ya dan menjadi mentaubatkan orang-orang menurut agama dia, lalu menjadikan orang-orang yang ikut agamanya menjadi manusia-manusia terkeji sepanjang bumi. Coba jawab siapa mereka? Karena aku mau kasih kau siapa mereka biar aku tunjukkan.
harus sesuai dengan kata-katanya, jangan ada keji siapa di sini karena nggak ada loh. Ya kan dikatakan di situ lebih jahat daripada Paulus. Paulus menghabisi nyawa Stefanus. Maka orang-orang ini yang bertaubat ini adalah orang yang menghabisi nyawa orang lain karena berbeda keyakinan dengan dia. Coba tunjukkan siapa, mana agama itu? Coba. Selain Kristen mana? Aku bisa tunjukkan kalau itu agama Kristen. Kau bisa nggak tunjukkan kalau agama itu agama Yahudi atau Islam? Tunjukkan ada orang Yahudi yang menyebarkan agamanya, kemudian mentaubatkan orang lain, lalu orang yang ikut agama Yahudi itu menjadi orang yang terjahat di muka bumi. Coba tunjukkan secara sejarah. Kalau enggak Islam atau Hindu, Buddha, coba tunjukkan. Pakai data. Kalau enggak berarti Tuhanmu berbohong. Kalau tidak ada terbukti ada manusia yang mengajarkan agama baru, yang mana pengikutnya adalah orang-orang terjahat sepanjang sejarah, maka berarti Tuhanmu berbohong. Atau tunjukkan ada nggak orang Yahudi pernah mengajarkan agamanya ke menyeberang lautan, mentaubatkan orang lain. Agama Yahudi ini adalah agama eksklusif. Ya, coba. Udah. Mereka bukan termasuk agama Syiar. Coba, mana? Coba kan satu orang saja. Nggak Iya, bisa, nggak udah. mampu. Ya sudah, kalau nggak mampu biar sini aku bantu kau. Nih, Bang, ya. Aku mau buka data. Ya, nih. Waduh, ternyata aku belum bisa buka cam ini Oh, ya. turun dulu, turun Oke, dulu, aku- Dek. Turun dulu, Dek. Oh, turun dulu, aku naik lagi ya. Siap, Ya, turun turun dulu. dulu. Hmm. Tanya dulu. Aduh, kalah berarti. Turun dulu dia beli dia karena dia tadi apa namanya followernya nggak sampai 700. Aduh, Oh. kau inilah. Mana nih? Belum ada nampak. Belum ada nih. Ada. Ada. Ya, kita pakai data ya, kita tunjukkan. Nih. Ini dulu, bukti dulu nih. Belum bisa. Belum bisa. Wah, belum bisa. Udah naik pakai akun satu lagi aja, ntar. Udah 1.300 loh. Waduh, iya anunya bu, poinnya. Berarti 1.500 sekitar 700-an orang yang ini, teman-teman yang Enggak, udah 1.300 kan? 1.300. tapi tidak bisa mengundang saya untuk Oh, buka iya. kamera. Harus ini dulu, harus dikeluarkan dulu dari TikTok aja. Oke, saya pakai data ya. Ini sekarang kita masa fase pembuktian. Bang Zuma tadi mengajarkan kamu, Yohanes, menggunakan ayat. Sekarang saya mau melakukan pembuktian. Ya, pembuktiannya adalah di sini. Materi ini. Ini ada di mesia.org data-datanya teman-teman lengkap ya. Judulnya adalah Nabi Palsu menurut Bible. Mari kita buka di sini. Ya, ini biar Bang Billy tahu nih, Bang Billy. Nonton nih Bang Billy nih. Keren nih Bang Billy nih. Biar Bang Billy tahu nih gimana peradaban ya. Ini sejarah juga masuk di sini teman-teman. Matius 23 nomor 15. Di sini bicara tentang ada ahli Taurat dari sekte Farisi yang mana orang ini mengarungi lautan, menjelajah, membawa agamanya sendiri, mentaubatkan satu orang menjadi penganut agamanya, kemudian penganut agama ini menjadi orang dari neraka, orang neraka yang kelakuannya jahat dua kali daripada dia sendiri ya. Pertanyaannya itu muncul, siapa ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajarkan agama ke seluruh alam, kemudian agamanya diikuti oleh banyak orang, kemudian pengikutnya menjadi orang-orang terjahat? Adakah orang Yahudi mengajarkan agamanya melewati samudra? Yahudi itu agama eksklusif. Maka mari kita lihat. Pertama, ini hanya Pauluslah satu-satunya orang yang mengaku pengikut Yesus dari sekte Farisi yang membawa agama Kristen, karena memang Kristen itu muncul dari tangan Paulus ya. Nah, dan Paulus adalah tokoh pertama yang mengajarkan ini, ada di Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 25. Kemudian Paulus juga yang mengajarkan Kristen keluar dari Israel, mengaku dia rasul untuk orang di luar Israel, sementara Taurat itu adalah milik Yakub, milik orang Israel. Taurat justru dibatalkan untuk orang di luar kabur dia. Israel. Loh, Kabur dia. baru aja pembuktian nih. Kita pembuktian langsung aja nih yang buat yang nonton nih. Mari kita lihat agama mana yang kelakuannya bejat seluruh alam. Perhatikan. Inkuisisi Gereja Katolik selama 500 tahun ya, sampai sekitar abad ke-12. Ini yang ngelakuin kata Kristen lagi.
Ya, nanti Uni buka. Sebentar lagi. Nah, kejahatan tokoh-tokoh pendiri Protestan, mulai dari Martin Luther, membuat buku Pom Sem Hampora, merendahkan Tuhannya orang Yahudi, mengatakan bahwa Yahudi adalah keturunan pengikut iblis, dan melakukan Holocaust. Dan asal kalian tahu, agama yang kalian bilang telolis ini justru adalah agama yang bahkan orang Israel sendiri mengucapkan terima kasih kepada mayoritas penganut agama ini. Israel berterima kasih kepada Maroko atas jasa melindungi umat Yahudi saat tragedi Holocaust, ya. Tragedi ini pelakunya Kristen dari Jerman, ajaran Martin Luther. Kenapa Hitler begitu jahat, bengis? Karena ini menurut J1 for Israel, situs Kristen sendiri, bahwa ternyata Martin Luther, bapak gereja reform ini, tadinya menyukai Yahudi. Tapi karena orang Yahudi nggak mau nyembah Tuhan mereka, apa yang terjadi? Dijelek-jelekkanlah orang Yahudi. Sama siapa? Martin Luther. Dan Luther, ini data ini bos, Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan ke dalam tindakan, dan juga yang kurang terkenal karena menulis tulisan-tulisan antisemit, anti kepada agama Yahudi yang begitu pedas sehingga menginspirasi Hitler. Jadi Hitler ini kekejiannya itu gara-gara buku, juga ada kontribusi dari buku Martin Luther. Siapa Martin Luther? Bapak gereja kalian. Ketika orang Kristen sibuk menghabisi orang Yahudi, Maroko, salah satu negara yang mayoritas bahkan sultannya bernama Sultan Muhammad, justru melindungi orang Israel. Malah Israel berterima kasih kepada beliau. Katanya Islam agama telol, tapi yang menghabisi nyawa orang justru kalian. Ini data ini. Jadi pengikut Paulus ini, kata Yesus, akan menjadi orang lebih keji daripada Paulus sendiri. Coba perhatikan, menurut BBC.com, bahwa pencobolan paling besar, bahkan PBB ikut campur, itu yang melakukan adalah gereja, pelaku di gereja. Dan menurut Juan Cole, ini datanya ada di sini nih. Aku tunjukkan datanya nih. Juan Cole sendiri adalah seorang yang Juan Cole yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan terbanyak di muka bumi karena agama dilakukan oleh Kristen. Maka tepatlah kalau betul kalian percaya kepada perkataan Yesus yang mengatakan tokoh agama dari Parisi, sekte sesat, membawa agama baru yang bertentangan dengan ajaran Yeshua HaMashiach, bertentangan dengan ajaran Musa Rabbeinu, bertentangan dengan ajaran Ibrahim alaihi salam, yang mengutuk Tuhan sembahannya, mengatakan Taurat terkutuk, mengatakan bahwa pengikut Taurat terkutuk, mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach terkutuk. Itu tidak lain tidak bukan siapa? Namanya Om Paul. Om Paul ini siapa? Ternyata Om Paul ini adalah seorang penderita epilepsi yang mengaku bertemu dengan Tuhan karena dia adalah orang yang dikatakan Bang Zuma tadi sebagai penyesat nabi palsu. Dari mana saya tahu kalau dia epilepsi? Nih, menurut situs Jerman Epilepsium Museum, ya, dia adalah seorang penderita epilepsi. Makanya dulu penyakit epilepsi itu namanya adalah penyakit Santo Paulus. Saint Paul, ya. Di Irlandia kuno, di data kawan, epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus, ya. Ini data dari Jerman Epilepsi Museum Cork, Museum Epilepsi dan Sejarah Epilepsi. Sejarah epilepsi. Kalian bersandar kepada perkataan orang yang sedang ayan mengaku bertemu Tuhan. Karena asal kalian tahu, ciri-ciri orang epilepsi adalah, salah satunya adalah daya melihatnya itu bisa berkurang. Nah, itulah kenapa Epilepsi Museum ini mengatakan bahwa Paulus itu adalah seorang penderita epilepsi. Dan kalian percaya dengan perkataan dia ketika dia mengklaim bertemu dengan Tuhan. Padahal dia mengaku dalam dua hal yang berbeda. Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 22. Dia satu ayat dikatakan, yang mengikuti aku mendengar suara. Di ayat lain dikatakan, yang mengikuti aku tidak mendengar tapi melihat. Inilah kalian, pengikut Paulus. Mungkin sekian itu dulu yang perlu saya sampaikan. Silakan lanjut Bang Zuma, mau buka puasa adik. Assalamualaikum. Ya. Ya, kita sapa dulu. Inyong gimana Nyong? Nyong. Sore. Ya. Coba bentar dulu Nyong. Coklat sama sore coklat.
Coklat, selamat sore coklat. Coklat, selamat sore. Ya, silakan Nyong ditanggapi. Silakan Nyong ditanggapi Nyong. Oke, data yang dimunculkan oleh Unirifa itu merupakan data penyesatan. Dan saya boleh buat data seperti itu. Tetapi kalau Unirifa menarasikan seperti itu yang dialamatkan kepada Paulus, kalau Paulus memang ada penyakit seperti itu, nggak mungkin dia bisa menulis ada beberapa kitab Gini ada Nyong. Gini, yang ada Nyong. dalam kitab Anda Perjanjian bawakan Baru. Tambahannya, bantahannya. Jadi Ya. jadi kalau sebuah tesis data dibantah dengan data, bukan dengan Iya. congor. Ya, kalau Anda tampilkan, saya besarkan Anda, tampilkan datanya. Oh ini loh, gitu loh. Oke. Jadi kita ada, jadi kita ada pembelajaran. Kalau sekadar Anda Oke. ngomong saja tanpa ada sebuah data pembantahnya, kita nggak akan pintar, Nyong. Itu Nyong. Oke, ya. Jadi kalau Datuk mau menuntut saya membuktikan data atau literasi yang di luar dogma, saya saat ini belum bisa tampilkan. Tetapi bagaimana Unirifa menarasikan seperti Nggak, kalau itu? begitu Anda jangan mau Tetapi, begitu. dengar dulu. Hmm. Tetapi dalam bukti bahwa bukan hanya satu kitab Paulus tulis, bukan hanya satu kitab. Nggak, Artinya sekarang ada nggak data pembantahnya dari Anda? Kalau nggak ada, bilang ada. buat saya nggak perlu dibantah karena itu data penyesat itu. Bukan, itu data yang diambil dari Kristen sendiri, bukan dari Islam, bukan dari Yahudi, bukan. Ya, walaupun dia Kristen, mengakui Kristen, tetapi kalau dia penyesat, Aduh. apa yang kita mau ambil Nggak, dari kalau penyesat Anda itu? tidak mampu, udah diam. Kita lanjut lagi. Anda bertanya saja. Kalau tidak mampu membuktikan, kita Oke. di sini tidak ada. Ya, kalau tidak ada Bisa nggak saya data bertanya? pembantah tesis tersebut, pembantah argumen tersebut dengan data pula. Jadi nggak usah Anda. Jadi kami yang di bawah merasa Anda tuh seperti orang bahlul yang lagi ngomong gitu. Bagi saya nggak perlu saya membantah dengan data. Yang data saya adalah Alkitab. Karena apa yang dinarasikan oleh Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Oke, saya tanya sama Anda. Di dalam Bible dikatakan Paulus mengaku dikirim utusan iblis. Apa itu utusan iblis? Dalam ayat apa? Berapa itu, Datuk? Mari kita klarifikasi. Ya, oke. Nih. Menurut sebagian pendapat, yang disebut dengan utusan iblis dalam diri Yesus ini adalah epilepsi. Ya. Ayatnya mana Utusan itu, iblis. Datuk? Ayat. Oke, bentar lihatnya. Nih ya. 2 Korintus 12 nomor 7.